Lu aja. Walk on through the wind, walk on through the rain, and you'll never walk alone. Again dong. Masa alone? Ini You'll never walk alone. Ini kan Elvis kan, gue nyanyi Elvis, bukan Liverpool. Bodoh. Bodoh Gak suka amat. gua lagunya. Bumper. Bumper. Dang. Ya. Kembali lagi di Bersama bersama saya Patrick Raymond Amorim. Karena gue yakin nih, kita datang ke Anfield. Ntar dulu. Lu yakin kita menang? Lah, kenapa enggak? Gue punya ininya. Tiap kali lu yakin menang, kita kalah. Mendingan lu yakin aja lah. Karena gue pengen MU degradasi, udah. Bournemouth lu yakin kita kalah. Ya, jangan. Gue selalu mau pengen begitu. Gak apa-apa. Pokoknya Kita tiap kali dia seleksi yakin, fans. kita kalah. Kita seleksi fans. Kita bukan channel MU yang mendukung MU. Udah saking gua gak tau udah segede apa nih kesel. Win again, you'll never win again. Marah deh lu, santai bro, ini cuma bercanda. Ya kan lu udah menang satu kali juga selama dari tahun 92, udah menang sekali kan. Ya udahlah. Tapi sebelum ke situ kita Kan udah bahas. bantai 7-0 juga, udah puas lah kalian. Besok kalian bantai kami berapa? Hah? Terserah, udah tebal hati kita. Tapi terakhir kali gua yang habis kita dibantai 7-0 itu, gua datang nobar kan, Poros ngadain nobar waktu itu. Gua udah pesimis, sama kayak pesimis saat ini. Pesimis banget. Total 1-1. Tapi paling nggak gini, gue punya ini fakta. Selama kita dipegang Erik ten Hag, kita nggak bodoh-bodoh banget kayak kemarin. Memang kita 3 kali kalah kalau nggak salah dari 7-0 nggak bego ya? Hah? 7-0 nggak bego? Ya nggak, maksud gue 3 kali kalah gue bukan orang yang ngelihat skor. Gue ngelihat berapa kali pertemuan dan berapa kali statistik. Oke, berapa kali pertemuan? 3 kali kalah, 2 kali seri, kita 1 kali menang. Itu mah kita bego namanya. Paling nggak kita ada menang-menangnya lah. Oke, di episode ini kita Kan ini lagi pesakitan. kan mereka minta kita selalu berdebat kan. Ya, kita Oke, harus fine. mendukung. Gua saat ini dimasukin arwah orang tua gua, papa gua yang fans Liverpool. Ya. Jadi gua akan menjadi. Halo Om. Ya, halo Om, apa kabar kamu? Raymond, Baik ya, Om. Raymond, ya. Congratulations. Ya, orangnya udah nggak ada, kita masih ejek-ejek. Parah tim impor. Parah nih, aduh, Susah. Saya kan mendoakan. Selamat terus di dunia dan akhir. Amin. Amin. Kita bahas Newcastle dulu kali ya, biar udah emosi tapi mau nggak mau kita bahas. Apa yang mau dibahas? Menurut lu, kenapa kita kalah? Oh, Nana. Hah? Gak ada urusan anjing. Tahu nanam mulu ini nih. Bodo amat. Fans kayak gini nih, gue bilang fans bukan supporter nih. Oh, Nana pokoknya. Enggak lah. Kita nggak bisa menang, Mon. Karena semua pemain yang ada di Manchester United itu nggak layak di MU. Udah. Kalau gue bilang masalahnya cuma satu. Masalahnya kita satu apa? lagi nggak bisa nyetak gol. Dah, itu aja. Itu masalah utama. Kita nggak bisa nyetak gol. Kita kemasukan 2. Kalau kita masuk 3, Kita menang, kita Mon. menang. Kau Itu kayak siapa ya? jadi pundit apa kau? Enggak, gue bukan pundit ah. Gue Nggak, cuma jatuhnya gini, Mon. warga biasa. Jelas kita itu kekalahan kita kemarin. Ya. Karena anak-anak ini, Mon, teman-teman kita di Manchester United sana, yang katanya pemain profesional itu, Mon, Ya. nggak ngerti caranya main bola. Ya, mereka itu cuma tahu 4-2-3-1, 4-4-2. 4-4-2 deh yang paling pakem. Kita 4-2-3-1 zaman Erik ten Hag kemarin juga kalah-kalah mulu. Enggak, itu kan 4-2-3-1 dari zaman Ole kan, dulu dibawa. Jadi udah pakem banget, sepakem-pakemnya. Tapi begitu dikasih 3-4-3, pada bingung. Iya, intinya Padahal ya, sebenarnya saat bertahan, lu malah jadi banyak di belakang. lu cuma butuh kuliah lagi aja, kuliah Iya. bola, udah gitu Kalau aja. 4, lu 4 orang yang bertahan. 3-4-2-1 lah saat bertahan, lu bisa punya 7 orang lo di depan, masih kalah. Masih kalah. Ketika nyerang, lu bisa punya 6 yang menyerang.
Problemnya apa? Problemnya adalah ini. Nih kalau kata Rashford nih. Ya nih. Cuman di situ selama ini Rashford ternyata ngomong gini, gua nggak punya otak. Tenang. Tiap kali cetak gua hoki bro. Tenang. Tapi buat kalian semua yang nonton ini nggak usah khawatir. Jangan khawatir. Balik lagi, ya kita berserah aja lah. Kalau emang lagi buruk ya udah gitu. Lo mau ngapain lagi? Nah. Pembukaan statement lo. Tapi kalian yang nonton ini jangan khawatir. Nah. Terus lu tutup dengan, ya kalau kita kalah mau bikin apa lagi? Nggak sinkron, bro! Ya habis mau gimana? Mau ngomong apapun, fakta di lapangan tuh menunjukkan kalau kita belum capable untuk, bahkan yang menurut gua, dengan tim sekarang, dengan strategi yang Amorim yang tidak mau dirubah, paling nggak yang gua bilang kemarin, kalau lu emang nggak bisa works 3-4-3, ya udah bikin 4 back, udah. Ya, tapi sesimpel itu, tapi kan biar balik tengah lagi, berkreasi. balik lagi kan, artinya pelatih kalah lagi sama pemain. Bukan kalah menurut gua. Jadi, kali ini gua juga nggak bilang Amorim keras kepala, karena menurut gua ini juga udah dibahas sama manajemen. Untuk merubah MU ya nggak gampang. Bahkan dia sempat bilang kalau memang kita degradasi ya udah, karena prosesnya ini akan panjang. Nah, dia bilang sendiri kayak gitu. Atau emang dipelintir sama media ya. Cuman dia bilang prosesnya bakalan panjang, nggak semudah itu, karena dia sadar 3-4-3 di Liga Inggris sulit untuk diterapkan. Tapi kalau lo lihat pertandingan Newcastle kemarin, ketika kita bisa main kita berapa menit tuh? Kalau nggak salah di babak kedua, menit 75 kita sempet 3-4-3 works. Newcastle nggak ada serang sama sekali. Okay. Ya maksud gua itu bisa kalau pemainnya. Berarti dari menit ke 75 kita works ya. Keren ya. Iya. Dari 90 menit Iya. kita works-nya 75 menit. 15 menit. Iya, tapi paling enggak maksud gua bisa kalau lo mainnya seperti yang diinginkan sama Amorim, lo lari nggak ada berhenti. Nah itu dia kunciannya, itu yang gue bilang. Kenapa gue pakai kata-kata quote and quote pemain profesional ini? Itu ya, kata-kata gue quote and quote. Ya quote and quote, ya kan nanti kita bikin baju dah kayak Emon quote and quote. Cuman maksudnya itu ya yang katanya pemain profesional ini, lu yang sesimpel lari aja nggak mau. Ya kalau nggak mau, mereka benar-benar bingung. Kalau gue bilang mau aja lari, tapi gimana lu mau lari? Kalau lu nggak tahu mau lari kemana, gitu. Itu satu. Berarti kan IQ-nya kurang ya. Ya, sangat amat kurang. Yang kedua, di babak pertama, ya sorry, lu bilang mereka lari. Gue bilang enggak. 1-2 individual ya. Gue nggak bilang lari, emang Casemiro, Mon. Ya kan itu udah kita bahas. Ya enggak, ya kan ini Newcastle-nya. Casemiro, ya kita bahasnya off screen. Ini kita bahas sekarang di on screen-nya. Nggak, maksudnya Casemiro aja. Itu 90 minutes. Ya sorry ya, waktu di Real Madrid dia itu seorang pemain yang betul-betul the tank lah ya, sebuah pertahanan yang kuat buat Madrid. Tapi nggak tahu gue kenapa kemarin tuh benar-benar gue ngeliatnya ini bukan tank, ini mah. Ya bener, tank lambat kan? Iya kan kalau tank lambat, iya nggak salah. Dia kuat, dia berapa kali dia ngelakuin tackle dapat memang. Ya. Tapi ketika kita di counter, lah hilang, udah tinggal Maino doang. Nah itu dia. Ditambah lagi, gue nggak bilang Maino tuh jelek kemarin. Enggak. Tapi ya dia cuma berada di tim yang salah. Enggak, ya. Dia ada di tim yang salah. Kalau gue bilang sih satu, Mon. Kalau dibilang dia nggak ngerti formasi 3-4-3, enggak juga. Karena waktu di Inggris juga itu diterapkan 3-4-3 itu. Jadi seharusnya dia lebih aware terhadap apa yang harus dilakukan dia. Cuman kalau gue bilang, it doesn't work ketika partner lu. Ya balik lagi, ini kan 3-4-3 yang dibawa Amorim ini adalah dua defensive midfielder yang di sini, yang box to box ini harus sinkron lah istilahnya. Sama dengan yang tiga yang di belakang ini harus sinkron bertiga. Ini yang berdua ini nggak sinkron, yang kayak kata lo bilang tadi, Casemiro masih di depan, dia tinggal sendirian di belakang. Ya, karena emang fungsinya Eriksen sama Casemiro kan mestinya sama siapa Maino lah ketika dia masuk. Harusnya double pivot. Iya. Tapi kemarin tuh gua kan nggak ada ngelihat pivot sama sekali. Nggak ada. Basically bener-bener nyampe di tengah, dibalikin lagi ke belakang atau dari belakang masuk ke depan. Hilang itu double pivot, kagak ada. Udah gitu kurang ajar Newcastle, nyoba-nyoba lagi lu bikin gol dari corner ya. Oh 3 kali dalam seminggu, dalam 2 pekan. Kalau lu perhatiin, gua salut sama Eddie Howe. Dia ngelihat, wah 3-4-3 nggak works lagi nih. Yeah. Akhirnya dibikin bener-bener, ditinggalin 3 back di belakang. Kalau gue bilang kemarin mereka sempat main 3-5-2. Di mana Gordon akhirnya ngacak-ngacak dan ya Casemiro sama Eriksen
kacau karena ya 5 orang di tengah udah benar-benar kalah jumlah, nggak paham taktik, bingung mau lari kemana, ditambah nomor 10 kita nggak tahu kemana. Siapa nomor 10 gitu? Ya itu si Ade yang dipanggil keluar tiba-tiba ke tunnel balik lagi. Itu ngapain sih? Nggak tahu gue. Sumpah gue bingung tuh. Cuma gue nge-tweet, gue bilang mudah-mudahan aja dia kebelet boker sampai di dalam, oh toiletnya penuh, balik lagi dia ke bench. Mudah-mudahan begitu, Zerzi ya. Nggak ada maksud lain gitu. Jadi benar-benar dia tuh ya pengen mau pipis aja terus toilet kepake semua dia balik lagi lah. Kagak kan dia masuk. Nahan kencing dia di bench. Masuk ke tunnel kan. Bang Amorim, contekannya tadi mana bang? Gue lupa bang. Gila sih, tapi gue kurang suka dengan terlepas kita nggak tahu ya yang nge-booing itu fans tapi yang pasti bukan Red Army ya kan, bukan Red Army itu karena mereka udah mereka juga komplain buat supporter yang pada malam kemarin yang tadi malam ngebu si Zerzi ketika jalan ke tunnel itu sangat memalukan. Itu nggak pernah terjadi di Manchester United. Itu anak masih kecil, satu. Dia memang main jelek. Keputusan wasit buat ngeganti dia, terus dia, gue nggak tahu ya alasan dia langsung ke tunnel dengan wajah yang gue nggak suka nih kayak gini. Menit 30 udah ditarik baru main. Ya maksud gue nggak pantes lah. Gue nggak tahu itu First of all, supporter Old Trafford atau emang pemain Newcastle supporter Newcastle gue nggak tahu. First of all gue potong. Kalau yang suara bunyi itu kan kenceng banget tuh kemarin di TV juga kan. Kalau suara kenceng artinya itu datangnya dari Matt Busby stand. Iya. Karena di situ kamera. Nah, berarti bukan ketika dia ke tunnel kan itu ke arahnya Stratford Enders. Maka maksudnya kan suara kan kamera kan ngambilnya tetap dari sini kan, bukan pindah kameranya kan. Tapi kan kedengaran jelas tuh. Nah, iya, berarti kan artinya di sini. Nah, kalau di sini itu kombinasi antara ya ada yang orang Manchester. Ya pasti ada dan kebanyakan adalah The Jordis. Bukan. Siapa? Turis ya bisa jadi turis. Ya turis karena salah satu ada dulu gua sempat ngeliat video klip di mana ada orang pakai baju Ten Hag out. Disamperin sama Akamsi itu dan digapak kan. Ya orang Asia lah waktu itu pakai kayak gituan. Karena ya kadang-kadang kita yang fans di luar Manchester ini kadang-kadang balik lagi gua selalu bilang you're entitled to your opinion. Lu boleh beropini, silakan. Tapi tahu diri juga di mana lu beropininya kan gitu. Lu beropini di Old Trafford di mana Akamsinya ada di situ yang semuanya ngedukung manajer mau support apapun tiba-tiba lu bikin kayak gitu ya jelas lu kejadian. Itu juga kemarin yang menurut gua yang ngebu itu. Kalau muka Zerzi pahit kayak gitu, itu wajar. Dulu ini pengamalan pribadi gua. Pengamalan. Ketika gua narik Kim Kurniawan di sebelum menit ke-45. Oh ini dia jadi manajer lagi nih, ngebahas dia jadi manajer. Selalu diulang ya. Harus diingetin ya. Kalau ngaku-ngaku pundit tapi nggak pernah jadi manajer nggak usah ngomong ngaku pundit. Siapa itu? Ada dah. Tapi intinya gini, jatuhnya waktu itu gua tarik Kim Kurniawan. Dan dia mukanya langsung bete, langsung ke ruang ganti, langsung marah-marah di dalam. Karena memang bagi semua orang pemain itu wajar. Pemain muda, ya nggak bisa dikontrol emosinya. Dan lu ditarik sebelum halftime itu emang sesuatu yang disgrace banget. Jadi cuman ya itu, jadi bagi gua yang dilakukan Zerzi itu bagi gua normal aja lah, nggak ada yang surprising atau apa itu sebuah reaksi yang pasti terjadi ketika lu ditarik sebelum 45 menit, which is fine. Ntar lu itu minuman gua bukan sih? Oh iya, boleh deh. Oke, thank you. Aduh, makasih Mimpor. Tuh lu. Gua mana? Aduh, Mimpor keren nih. A few moments later. Jadi ya itu. Jadi kalau yang kasus Zerzi itu, tapi ya overall memang Zerzi juga panas tuh ditarik keluar. Ya, karena dia nggak ada ide sama sekali. Tapi ya wajar. Enggak deh, gua nggak mewajarkan karena dia di Girona di Bolonya. Dia main sebagai nomor 10. Iya, dan dia paham. Iya, dia harusnya paham. Itu kenapa dia sendiri mengakuin kan bahwa wah Old Trafford bro, barusan netes. Aduh, bocor. Gua Amorim ceritanya. Emang rada mengganggu sih ya kayak tim ini gitu ya. Ya tim ini lagi nggak baik-baik aja ya kayak yang kalian lihat di atap ini kan gitu. Jatuhnya ya itu. Kalau
kalau dibilang dia sendiri mengakuin kan. Ya. Dia bilang formasi ini gua mungkin akan bisa lebih nyaman karena dulu gua pernah bermain di formasi. Iya. Ya udah, kenapa nggak bisa? Why didn't it work? Karena Premier League is not the same. Kalian kalau ngomong ini nanti pasti diprotes sama fans-fans Serie A. Tapi lah, come on, lebih kompetitif di sini, Pak. Ya, sorry, beda. no disrespect kepada Serie A. Ya. Tapi Premier League itu memang binatangnya beda sendiri. Beda. Jangan. Bis. Kalau Premier League MU lagi. Udah Premier League MU pula, ya kan? Itu udah. Tahan, kita punya kabar baru. Apa itu, Bang? Amad Diallo dan Maguire memperpanjang kontrak. Luar biasa. Luar biasa. Lo tau nggak kenapa Maguire? Akhirnya Napoli nggak dapat. Lo tau nggak kenapa Maguire diperpanjang kontrak? Kenapa? Dia main orang dalam. Lo Maksudnya? nggak ngelihat kemarin bola dipasing ke Amorim? Gua ini ya buat kalian yang lagi nonton episode ini, gua mau full tweet soal Liverpool ya derby Merseyside. Lagi gua mau ngomong Merseyside. Kenapa jadi Amorim dapat bola dari Maguire ke Liverpool? Iya, enggak maksud gua lagi riset derby Northwest sama gimana sih chance MU, peluang MU buat menang di nanti yang akan kita bahas. Oke. Tapi gue lagi cari-cari, lewat dong videonya Maguire yang salah passing. Gue kayak, ya iyalah gimana mau menang kayak begini nih. Sakit hati gue. Lah emang pas pertandingannya lu nggak lihat? Miss gue, bikin Indomie. Itu tau nggak? Maksudnya dia passing. Dia passing gitu di belakang. Bukan cuma Amorim yang bingung. Kita nonton juga ketipu. Kita juga penonton juga. Ini apa? Balik ke setelan zaman dulu. Nggak ada tekanan, nggak ada apa-apa, Mon. Iya, kosong ya gue. Kosong. Tapi ya udahlah, that's Maguire. Tapi paling enggak sekarang dia bermain lebih bagus. At least lebih bagus menurut gua, apalagi ketika Yoro masuk ya rada nyetel lah dia sama Yoro. Pokoknya ini kita cuman satu emang nggak ngerti pola, nggak ngerti. Ya ini menurut gua ya, kita nggak ngerti pola, nggak ngerti taktik. Semua pemain nggak semuanya kebingungan dan kita kalah di tengah, totally kalah di tengah. Gimana cara lu ngejalanin 3-4-3 yang transisinya mesti cepet tapi kita kalah di tengah. Gitu aja sih. Sebenarnya gua udah 2 episode nih kemarin. Kuncinya ya di wingback juga. Wingback nggak bisa main dengan bener ya kelar. Itu dia. Itu kunciannya. Dan 2 episode gua udah ngomong. Lu kalau memang udah nggak bisa menang di tengah, lu punya 2 wingback yang bisa maju mundur. Dan wingback yang sekarang ini dengan formasi 3-4-3, mereka lebih attacking. Jadi ketika lu nggak bisa lagi di tengah, balikin keluar, bukan ke belakang. Keluar itu ke sayap-sayap lu. Lu punya 2 sayap yang bisa lari, dua-duanya. Yeah. Dalot, don't get me wrong ya. Dalot itu punya pace. Sama seperti Mas Rawi juga punya pace. Punya pace tapi nggak punya otak. Ya, itu nomor 2. Itu nomor 2. Toh kita sudah survive kan dari zaman Rashford, ya dapat bola, ya gocek, tunduk ke bawah, hilang bola. Jadi can't get any worse. Iya. Tapi minimal, lu kalau memang nggak bisa lagi menang di tengah, jangan dipaksain. Kalau yang gue lihat di Newcastle kemarin, kita terlalu banyak memaksakan permainan. Nggak ada ibaratnya memaksakan permainan. Nggak, gini loh, maksud gue tuh formasi udah jelas nih, arahan udah jelas dari Amorim. Oke, lu main ke tengah, lu gini mungkin tahap apa yang diajarin Amorim. Kalau gue lihat mereka itu benar-benar baku yang dijalankan di babak pertama yang kita. Oh iya, textbook banget. Textbook. Cuma problemnya, kalau zaman dulu Roy Keane apa semua, kita bahas sejarah dikit ya, karena ini FC sejarah kan. Kita kalau dulu masih ada Roy Keane yang ibaratnya mentok, dia akan memotivasi untuk lebih kreatif. Dan di dalam itu masih ada Paul Scholes yang bisa membuka ruangannya. Ya. Dia punya tahu apa yang harus dilakukannya. Giggs juga masih punya kreatif. Giggs, backs dengan umpan-umpannya. Jadi masih ada pemain-pemain yang cukup open minded, IQ-nya lumayan tinggi untuk melihat kalau ini udah mentok gimana. Jangan salah, 99 final Sir Alex coba-coba. Giggs tiba-tiba yang selama sepanjang musim main di kiri, tiba-tiba main di kanan. Beckham juga pernah kok main di kiri. Ya, terus itu nggak works. It did not work. Dan akhirnya apa? Mereka ngomong, McPherson ngomong, Giggs ngomong, Beckham ngomong, it doesn't work. Dan akhirnya dikembalikan ke posisi masing-masing. Itu yang nggak ada di sekarang ini. It doesn't work, pemain itu diem aja. Ya udah, kan ini susah suruhan juga. lu. Kalau kita ngomongin balik lagi sejarah yang juga gue males bahasnya. Lo lihat Cristiano Ronaldo, sejago apa dia gitu. Tapi ketika berjalan terus kita dapat Tevez, kita dapat siapa lagi Pak Jisoo, tiba-tiba jadi false nine. Winger jadi false nine dan works.
Nah itu maksud gue kurang idealis apa sih Cristiano Ronaldo CR7 loh. Tapi ketika dia dipaksa jadi main false nine, works karena Tapi dia false nine di Real Madrid, bos. Hah? Dia false nine di Real Madrid. Sempet kita champion juara itu dia sempet berapa kali jadi false nine. Iya. Yang jadi wingernya justru ditaruh si West Brown. Iya. Ingat nggak lo wingback kita kemana-mana? Ya kan dia sama umpan, Evra. dia kan umpan ya. Nah maksud gue itu karena pemain ini punya intelijen yang Yes. di atas rata-rata pemain bola lah ibaratnya. Plus Nah kalau gue itu bilang yang, mereka tuh yang kita nggak punya sekarang tuh itu. padahal ini Sir Alex Ferguson loh yang manajer mereka. Tapi they can talk to the manager. Ya. Bukan melawan apa yang arahan manajer, tapi mereka kan yang ada di lapangan. Mereka yang bisa rasakan pemain-pemain ini seperti apa bermainnya. Jadi if it doesn't work, talk. Masalah komunikasi. Kemarin juga gol kita yang kedua, itu balik lagi kalau gue bilang Oh iya, komunikasi. itu masalah komunikasi. No sama communication kiper Anda masalah. yang gak ada komunikasi sama sekali. Oh, itu bukan kiper. Itu patung Candi Borobudur. Tuh ya, lu tau kan yang Candi Borobudur yang bentuknya gajah. Tau kan? Tau kan? Nah, itu diletakin di tengah. Guna kagak. Gue mendingan itu si Kushek lagi lah jadi kiper dari. Itu gue kayak ngeliat Bartes kedua. Kalau Cuman dulu kan dibilang mendingan dicoba deh. Itu Bayindir, nah Bayindir doesn't work. Ya udah. Sekarang gua bikin versi baru. Mendingan dicoba deh itu Tom Hinton daripada makan Ya, gaji buta. paling enggak ada kerja lah. Tapi udah, kalau kita ngebahas soal pemain nggak bakal habis karena masalahnya di situ terus. Gue mau ngeliat sedikit tarik ke belakang. Menurut lu, mulai dari zaman Moyes masuk, sebenarnya kita tahu itu tim juara yang dia dan Gawors. Akhirnya dia bawa pemain. Nah, tapi kan setiap pelatih baru yang masuk ke United mau bawa pemain campur di apa sih kalau gue bilang di campur tangan, digangguin sama manajemen gitu loh maksud gue. Ya. Setuju nggak sih lo kalau dibilang selama ini transfer kita nggak benar sampai detik kemarin? Oke, this is two side ya, Mon. Ini Iya, ada dua iya, sisi cerita yang kalau Karena menurut gue siapapun yang kita bawa akhirnya nggak works buat pelatih berikutnya. Menurut gue itu salah banget. The problem is this. The problem is this. Kita nggak bisa generalisasikan. Manchester United tuh lo harus lihat di dua periode. Oke. Moyes, Moyes, LVG, Jose. Termasuk ke Ten Hag lah, oleh Ya, Ten Hag Rangnick, Ten Hag Rangnick. gitu. Ini periodenya si Glazers. Ya, setuju. Oke, ini Glazers semua. Problemnya di situ, di periode itu adalah campur tangan orang-orang yang nggak ngerti bola, bawa pemain misalnya Itu kayak maksud gua. Schweinsteiger, Ya. terus dia bawa pemain-pemain kayak kita siapa Falcao, terus Di Maria. It doesn't work karena ya itu yang dulu gue sering bilang jualan jersey. Oke, kadang-kadang kayak Di Maria oke lah, itu LVG yang minta. Cuman the rest of the players itu rata-rata kayak Alexis Sanchez apa semua itu adalah untuk jualan baju murni. So zaman dulu periode yang itu pemain dibeli, manajer itu harus menyesuaikan. Ya, setuju. Dan itu yang jeleknya. Nah lalu masuk ke zamannya Ineos nih. Ya. The problem with Ineos, mereka memang nggak campur tangan lagi. Problemnya sisa-sisa yang kemarin, lu bayangin, ini yang dari dulu kita teriak-teriak, nggak usah terlalu gampang lu baca lu tuh bilang out. Setiap Ini ganti, udah mulai banyak soalnya. ya setiap kali lu ganti manajer, dia kan bawa pemain nih. Ya. Gua urutin nih ya, sorry ya, sabar kalian. David Moyes, dia bawa si Kribo, Fellaini. Ya. Dah, Fellaini does not work di awal-awal sama Jose, Ya, sampai ya. akhirnya Jose memanfaatkannya, Betul. terpaksa. Jose bawa siapa? LVG bawa siapa? Dia bawa Di Maria. Di Doesn't Maria, work, dia ya. buang. Dia bawa lagi Di Maria, Ramos. tapi works yang Herrera, Luke Ya, Shaw. Herrera, Luke Yang Shaw. nggak works, Nah, tuh gue bilang, Luke Shaw. Luke Shaw does not work untuk Jose Mourinho. Sampai Jose Mourinho itu di konferensi nggak works karena cedera. sebelum itu juga dia udah dibilang, wah itu yang sempat ribut. Yang Jose Mourinho di press conference mengatakan Luke Shaw itu tidak pantas untuk jadi pemain bola, oke? Itu satu lagi yang doesn't work. Lalu masuk Ole. Ole mencoba untuk mengakomodir semua pemain-pemain yang bekas-bekas yang ini semua tadi. Termasuk orang selalu bilang, itu kan Maguire pembelian Ole. Salah bro, Maguire itu adalah pembelian Jose. Datangnya pas Ole. Ya. Kenapa datangnya pas Ole? Karena Ole adalah interim. Dia nggak bisa belanja pemain di bulan Desember itu. Jadi kalau lu bilang, lah itu kan pembeliannya Ole, bego banget. Yang dibeli Ole itu Maguire dan James, Eric Bailey. bukan Eric Bailey, Si siapa? Jose.
enggak, dia loan Igalo apa semua kan. The problem with that issue selalu ya, ini gue urutin semua ya. Semua manajer yang bawa pemain-pemain itu belum tentu manajer berikutnya nggak bisa menggunakan. Dan sekarang musim ini betul-betul terbukti Amorim tidak bisa menggunakan hampir kalau gue bilang 88% daripada squad ini. Zamannya Ole tuh Donny van de Beek nggak kepake, akhirnya Alex Telles nggak kepake, Ahmad juga nggak kepake, Pelistri, semuanya yang kepake cuma Edinson Cavani doang. Ya, dan untuk si Amad Diallo nggak kepake di Ole, tapi bisa kepake di Amorim. Itu gue bilang yang gue maksud itu. Yang works, kalau gue bilang agak works waktu itu cuma Ronaldo, Sancho, Varane, tapi itu pun musim pertama. Itu yang gue bilang, stop bilang out. Yang ada lu makin menghancurkan klub ini. Setuju itu. Manajer, tapi bang, gimana dong? Orang prestasi nggak ada, kita gini-gini kondisinya. Masa kita dukung terus manajernya? Ya lu sabar bos. Lu masak Indomie aja butuh ngambil air dulu, lu didihin dulu tuh air sampai panas. Lu buka tuh kresek Indominya, lu keluarin Indominya, lu masukin ke dalam, bumbunya lu pisah-pisah. Itu butuh waktu. Minum dulu. Walaupun namanya instan, minum dulu ya kan. Ketika di zaman Ole sebenarnya yang masih Ten Hag yang sekarang yang masih kepake kalau gue lihat di sini ya cuman Lisandro Martinez. Enggak, Lisandro kan dia bawa sendiri. Nah, maksudnya untuk Amorim. Ya, Amorim. Ini yang nggak kepake sama sekali. Yang menurut gue ya, Tyrell Martial, Eriksen, lu kira kepake di Amorim? Enggak. Casemiro karena udah nggak ada pilihan. Anthony nggak ada pilihan juga. Dubravka udah dibalikin, ya sisanya ya sebenarnya ada satu orang yang menurut gue kayak aduh bego, kenapa nggak sorry ya gue ngomong kayak gitu, maksud gue kenapa nggak dipertahankan ya Sabitzer, gue agak kok dibalikin gitu, itu pemain yang gue dua sih. Siapa? Sabitzer sama si ini Weghorst. Bukan, siapa defensive midfielder satu lagi Amrabat. Iya benar itu. Because Amrabat would work very well. Satu lagi, Sergio Reguilon. Kalau Reguilon itu udah kebodohan manajemen yang terbaik lah. Itu thank you Arsenal sekali lagi ya, dokter-dokter Arsenal. Enggak kok, Luke Shaw dan Malaysia sudah siap untuk bermain musim depan. Dibalikin dah tuh Reguilon. Enggak, cuman again, itulah kenapa kita itu bersabar aja. Setiap kali lu minta ganti manajer, it doesn't work like that. Kalau lu berkaca kepada Chelsea, namanya Ibrahimovic, ya, the guy has money tanpa batas, man, ya. Jadi, dia pada dasarnya kita fans MU aja, zaman dulu kita mengatakan mereka itu rent boys. Kenapa? Oh iya. Mereka itu beli pialanya. Chelsea. Iya, mereka itu kita anggap beli piala. Kenapa? Dan itu nggak salah ya, yang dilakukan Chelsea itu bukan salah. Ada orang yang bilang, wah ini harus gila begini, potong ini foundation dikurangin. Pensiunan pemain-pemain yang kurang sukses setelah berkarir dihentikan. Ada yang nggak suka dengan itu? Gua seneng. Kenapa? Manchester United is a football club, bukan social club. Dan itu memang harus ditegaskan. Termasuk awalnya gua nggak terima Sir Alex Ferguson diberhentikan dari jabatannya sebagai ambasador. Tapi kalau dilihat budget yang disediakan untuk Sir Alex Ferguson itu terlalu besar. Kecuali dia mau diperkecil. Sama ditambah yang dia suka, ya namanya kakek-kakek ya. Dia pengen dong kasih wejangan ke anak-anak muda. Anak-anak muda maksud gue pelatih. Dia sering gangguin Ten Hag intinya. Ya iya, makanya menurut mungkin di situ yang kapabilitas dia kelewatan lah. Menurut gue yang dilakukan Ineos saat ini adalah hal yang benar, hal yang betul. Udah benar. Memang harus tegas, memang harus kejam. Problemnya. Tapi yang kita nggak suka sebenarnya caranya kan. Ya itu. Balik lagi di 2 episode yang lalu gue sebut yang lu bilang gue terlalu ini. Ya sorry. Jalan untuk jalan sukses itu ada 2 bos. Lu dalam kehidupan lu tuh ngadep kedua selalu. Ada yang jalan gampang, ada yang jalan susah. Kalau lu mau jalan gampang, hidup lu ya begitu-begitu aja. Lu mau sukses, jalannya tuh pasti susah. Setuju. Jadi apa yang dilakukan Ineos ini? Ya lu bersabar aja. Untuk saat ini kalau memang harus begini ya begini. Takbir. Toh sekarang kalau gue bilang pemain yang bawahnya Ten Hag ya terakhirnya, bisa dibilang hampir semuanya kepake. Gue nggak bilang Joshua Zirkzee bagus ya, maksudnya dia kemarin emang sial aja. Dia dimasukin jadi nomor 10 ketika kita lawan Newcastle yang bermain cepat 4-2-3-1 ya Eddie Howe tahu semua lah, ngandelin counter attack, block press yang which is nanti mungkin akan diulang sama klub yang akan kita lawan di minggu nanti. Joshua Zirkzee ini di luar ini ya semuanya kepake nih, Leny Yoro, De Ligt, Nocer, Ugarte.
sama yang belum masuk menurut gua mungkin di Januari mau nggak mau sebenarnya gua nggak suka mungkin akan dimainin tuh si Cido Obi Martin. Nah, Karena kita nggak mungkin ngambil striker. nah itu dia Mon, yang lu sebut ini semua. Ya. Kalau menurut gua, ini teori konspirasi gua. Ya. Por salah Boleh, menurut kalau boleh, menurut boleh, konspirasi. silakan. Kalau menurut gua itu udah bukan pembelian Ten Hag. Ya. Itu sudah pembelian Ineos Ruud van untuk Nistelrooy sih kalau gua bilang. enggak Ineos beli mereka untuk mempersiapkan untuk kedatangan Amorim. Oh iya bener juga karena udah dibahas dari Yes. awal musim. Yes. Jadi Lupa saya. Ten Hag Ya, itu ya, sebenarnya bener. udah borrowed time banget itu waktu Ya, itu. ya. Cuman tinggal nunggu kapan Tinggal lu nunggu kalah. kapan mau di-cut-nya. Ya kesalahan mereka kenapa mereka memperpanjang Mau, doang kan. mau dipecat, toto juara FA Cup. Iya. Terus kalah lawan Liverpool, Tapi ya besoknya udah. mau dipecat, toto menang lagi. Menurut gue itu udah konsekuensi bisnismen. Balik lagi ini kan Ineos itu orang yang nggak terlalu fleksibel. Jadi ketika dia ngomong A, gue mempersiapkan buat pelatih selanjutnya itu yang digunakan. Ya udah, sekarang mau gimana lagi? Posisi kita masih ke-14. Ditambah kita mau derby Northwest. Ya, Berarti which kita is 18 Hah? habis pertandingan. Welcome to the relegation zone. Ya, Kita akhir musim akan bersaing, Amorim akan bersaing dengan Ruud van Nistelrooy. kita realistis sih kalau gue bilang gue realistis. Nggak tahu kalian di rumah, tapi ya kalau memang kalah paling nggak jangan dibantai. Tapi kalau bisa ya menang atau seri gitu loh. Cuman gini, Mon. I feel a storm is coming. Kan biasanya itu tenang dulu kan, masa Ya, tenang. ya. Ini gua anggap aja yang kemarin Newcastle apa semua ini adalah masa tenangnya kita. The storm is coming besok. Problemnya, gua entah kenapa, call me stupid if you want, call me naive, jangan stupid lu gua samperin lu. Naif, cuman feeling gua, we come away besok minimal 1 poin. Kenapa? Ini feeling gua ya. Kenapa? Karena kemarin lawan Newcastle itu cambukan banget, Mon. Ya. Mau namanya sedodol apapun pemain-pemain MU ini, Itu udah kelewatan sih menurut gue. itu sudah sangat memalukan. Gue nggak suka apa yang dilakukan penonton di Old Trafford kemarin yang masuk. ngebu itu, gue nggak suka. Ya, tapi itu juga akan menjadi motivasi buat pemain-pemain yang lain. Iya dong, harus Ya. dong. Apalagi Bruno sama Ugarte udah bisa main kan. Nah itu menurut gue itu sebuah kondisi yang akan membuat mau namanya sedablek apapun lu, keras kepala gimana, itu pasti kena di pemain-pemain. Iya. Itu nomor satu. Yang kedua, this is Liverpool. Gue selalu bilang, mau posisinya Liverpool di bawah, mau di atas, zaman dulu aja kita lihat. Mau Liverpool posisinya 5, 6, 7, 8, ketika ketemu sama MU, Torres bikin 3 gol, bos. Iya. Ya, sorry, Kok bukan 3 gol. Torres? Torres bikin gol, kita kalah 3-0. Iya. Nggak, cuman Yang maksud Vidic kalah iya, terus. kalau Vidic kalah terus. Jadi menurut gua, it's a different, sama lah kayak kita lawan City. Ya, it's a different thing. Itu yang feeling gua, minimal dapat 1 poin. Karena kejadian kita habis dibantai 7-0 yang tadi di awal episode gua cerita, gua datang ke Nobar pada waktu itu gua pesimis. Tapi alhasil kita bawa pulang 1 poin. Iya. There is a little magic in the Northwest Derby. Itu menurut gua 1. Iya. Yang kedua, ini Januari. Transfer window sudah terbuka. Ini adalah Itu nanti gue mau bahas. ya, ini menurut gua akan menjadi sebuah motivasi juga buat pemain-pemain yang ingin bertahan di MU. Melihat Ineos kejamnya seperti apa. Kalau berdasarkan review, kalau besok mereka mainnya kayak kemarin lagi, berdasarkan review, you're out. Di Juli, Agustus udah. Iya, enggak Juni. Feeling gua ini melihat Ineos gayanya mereka sekarang ya. If it doesn't work, gua nggak akan gaji lu. Yang mungkin yang di sini yang pertama namanya. Ya tapi realistis nggak mungkin dibuang semuanya langsung. Nggak semuanya, Mon. Ini. Tapi menurut gua yang benar-benar nggak keguna. Contoh ya, paling contoh itu adalah Malaysia. Doesn't work on you, does not work on the system. Udah 2 kali lu dicoba, it does not work. Ya. Kalau lu nggak bisa perform dalam 2 minggu ini, you're out. Dalot works. Dalot works. No, sorry. Kagak, Dalot works. Dalot works if he's playing on the right one. Iya. Kalau dia main di kanan Tapi tuh 3-4-3 nggak works anak itu. Nggak ya, works. itu maksud gue tuh itulah beberapa pemain yang Ya, akan menjadi dibeli Madrid. ya bagus lah kalau Pokoknya dia- intinya kalau kita ngebahas transfer, ini udah jelas keluar dari mulutnya Fabrizio Romano juga, possibility ada 5 yang bakalan dilepas. Nggak tahu gimana caranya. sebut
Mau sekarang dibahas, kita lagi bahas Liverpool. Nggak, sebut aja dulu bentar. Ya udah pasti Casemiro. Ya itu udah pasti. Eriksen. Udah pasti. Lindelof. Udah pasti. Si Rashford. Udah pasti banget. Satu lagi tadi gue Anthony. Tapi gue bilang tadi gue sempat ngobrol lah sama anak-anak, kebetulan di sini ada anak-anak UI Jakarta. Nggak kelihatan di kamera. Wih, kok ngecen? Lo malah ngecen. Gue bilang sama anak-anak ini, 5 orang ini kalau sampai bulan Februari masuk, paling nggak cuma 2 orang yang keluar. Degradasi kita. Ya, gua di antara 5 itu yang Karena pertama gua pengen out. nggak ada yang bisa dipakai 5 ini. 5 ini kalau misalnya salah satu pun mau lu pertahankan, misalnya cuma pertahankan 2, gua pertahankan Anthony sih, Bos. Kalau gue sih Casemiro ya, somehow. Ya, kan bisa pertahankan 2 nih. Ya. Gua pertahankan Anthony. Ya Anthony, Gua pertahankan Casemiro. kita beli winger jadi back tuh menurut gue udah aneh sih. Back lagi ya, itu kenapa gue bilang Liverpool kayaknya bakal menang. Karena kan selalu kebalik. Maksudnya? Hah? Hasil yang gue bilang selalu kebalik. Oh iya. Iya, makanya gue bilang Liverpool menang udah. Menang 3-0. Menang 4-0 teman. Jangan nggak boleh ngomong, itu harus gua. Liverpool kalah. Liverpool kalah. Gua bilang Liverpool menang. Somehow nilai skornya gede. Ini kenapa Porsalang tiba-tiba jadi percaya payul ya? Gak apa-apa, ini kan Porsalangnya beda. Ya. Ya udah balik lagi. Kalau gue bilang Liverpool ada chance, gue kemarin tuh sempet riset. Apa yang bisa bikin Manchester United berpeluang menang? Sampai akhirnya gue nemu video yang gue nggak sempet ngelihat kemarin, yang Maguire passing ke Amorim. Banyak penyebabnya. Satu, tren mereka lagi bagus, sangat bagus. Yep. Terlepas dari ketika mereka lawan West Ham, memang kemarin itu West Ham bermain buruk banget. Gue nonton pertandingan ulangnya. Bahkan sampai si Lucas Paqueta aja dinilai di bawah 5 performanya. Berarti kan udah ada yang nggak beres. Ketika West Ham main harusnya dia jadi kunci serangan, kunci defense karena dia di situ jadi pivot. Nggak ada yang nyentuh angka 6,7. Berarti kan ya sesuai dengan apa yang gue tonton, emang West Ham mainnya buruk. Itu kenapa mereka dibantai sama Liverpool. Tapi terlepas West Ham bermain buruk, Liverpool pun main lagi superior banget. Gue kemarin sempat ngeliat, sebenarnya Arne Slot tuh kemarin lawan West Ham, nggak tahu sebelumnya gue nggak begitu ngelihat pertandingan Liverpool. Dia pakai 4-2-3-1 klasik pet. Ya bener 4 bertahan, main tengah. Cuman bedanya mereka pinter. Maksud gue wingernya pinter. Jadi ketika mereka main 4-2-3-1, kan si siapa namanya? West Ham main mid block. Jadi ketemu di tengah, block press langsung. Jadi dikunci di tengah sama Liverpool. Dan ketika permainan Liverpool itu berjalan, Curtis Jones sama si siapa kanannya mereka? Salah tiba-tiba jadi striker, sama di kanan siapa Liverpool? Hah? McAllister. Luis Diaz. Tiba-tiba main melebar. Jadi 4-2-2-1. Menurut gue itu jenius. Bingung jadi pemain West Ham tuh ketika mereka di pressing yang harusnya mereka tarung di tengah, tiba-tiba jadi ke sayap, berantakan langsung. Jadi gue ngelihat faktor kenapa Liverpool bisa main sama bisa melakukan itu ke Manchester United, karena Manchester United basically ketika kita bertahan berharap ada pertarungan di tengah. Kalau lo perhatiin, semua digiring ke arahnya si De Ligt sama Maguire, dan di tengah udah pasti penuh kita. Sama jadi 3-5-2-1 atau 3-5-2-1, 3-5-2 atau 3-6-1. Ya itu yang dilakukan sama Amorim. Amorim. Kenapa kita selalu kebobolannya itu dari passing-passing Nah, saya. bahaya ketika Liverpool menerapkan itu, Arne Slot menerapkan itu ketika besok kita lawan Northwest. Ya, itu juga kenapa tadi gue bilang, statement gue yang tadi, Ya. yang mengatakan kalau memang lu udah nggak mampu tarung di tengah, buka ke sayap. Dan kalau gue gue nggak. Maksud tuh kita bertahan 4 gitu. Maksudnya jadi 4 back. 3-4-3-nya ini masih bisa untuk sistem yang seperti lu minta. Ya tapi gimana caranya kalau pemainnya sendiri nggak ngerti? Ya itu dia kunciannya. Itu yang dari tadi gue bilang,
kan contoh Newcastle, Bournemouth, apa satu lagi di antaranya itu? Apa? Tiga kekalahan kita yang terakhir ini. Newcastle, Bournemouth sama Spurs. Forest. Wolves. Nah, Wolves. Kenapa kita? Itu kan semua itu kita ngotot bertarung di tengah. Ya. Itu yang tadi gue bilang. Lu kalau memang udah nggak bisa, buka ke sayap-sayap lu. Itu kunciannya kenapa gue bilang Liverpool, walaupun mereka Arne Slot yang lakukannya, give back their own medicine. Karena kalau dari sisi wing, kita menang. TAA bukan Atau siapa TAA kita wing menang? Bukan. Ahmad Diallo kemarin main buruk. Ya Ahmad jangan ditaruh di situ. Kalau gue bilang mendingan Mas Rawi balik lagi ke tengah. Kalau gue bilang Ahmad tuh untuk sekarang ya, karena kita nggak punya 10 yang proper ya dijadiin back aja biar Iya, benar, 10 tuh benar. ya udah Bruno. Look, it works berapa pertandingan itu yang Ahmad jadi right wing back. Ya. Keep it like that. If ada istilah if it's not broken, don't fix it. Ngerti nggak? Gue ngerti lu lagi mau coba-coba cari komposisi pemain lu siapa yang bagus. Tapi it doesn't work. 2 pertandingan Ahmad ditaruh di belakang Højlund atau it does not work. Kalau gue bilang, kalau memang mau lawan Liverpool yang ini besok, yes it's a gamble. Ahmad di right wing back, Garnacho di left wing back. Ketemu Trent Alexander-Arnold dong. It's okay. TAA. Dan siapa yang dari yang orang Skotlandia? Gue mendadak lupa nama dia. Maksudnya siapa pemain siapa? Backnya Liverpool. Yang orang Robertson. Oh. Robertson does not have the speed. Ya. Lu bisa eksploitasi habis-habisan. TAA juga bukan TAA yang zaman dulu, Bos. Ya. Lu bisa eksploitasi itu. Ahmad bisa mengeksploitasi dia. Udah. That's the only way to work. Di tengah tinggal lu pasang tuh Maino sama si Ugarte. Bruno di depan bersama bareng, lu pilih dah siapa. Ini kayak udah berkali-kali gue bahas kayak gitu sih, Pet. Gue bukannya mau kontra sama lu ya, tapi ini Nggak udah apa-apa, berkali. nggak apa-apa, Bos. Enggak, maksud gue That's why we pay you. you not pay me, man. Nah, we pay you. Dalam arti ya kita. Enggak, maksud gue udah berkali-kali bahas kayak gitu. Apa favoritnya memang begitu harusnya mainnya. Normally 3-4-3 seperti yang kita bahas. Tapi kenyataan di lapangan buyar. Ya. Ya balik lagi karena di sini nggak ada. Makanya gue bilang, ketika lawan Liverpool nanti peluang Manchester United buat menang bermain defense, totally defense. Kalau lu ngelihat kita parkir bus, lakukan itu udah. Lu mau bertahan ya susah ya kalau kita tetap 3. Ya kalau nggak kalau bisa 3-6-1 benar-benar ya fokus bertahan. Kita ngandelin counter attack. Yes. Mereka punya Virgil van Dijk yang menurut gua beberapa kali dia kalau di counter attack He makes mistakes. iya betul. He maksud makes gue itu. mistakes. Maksud gue itu. Brighton mengeksploitasi Iya. dia. Arsenal mengeksploitasi dia. It works. Van Dijk is over. Dia bagus. Dia bagus. Tapi he's ketika overrated, counter man. attack kayak Yes. ya gue mau jagain siapa gitu. Nah, kan menurut gua itu dia. Tinggal gua kadang-kadang mikir gini loh, pemain-pemain MU ini nggak pernah kepikiran gitu ya. Ambil video pertandingan Sporting Lisbon, tonton. Ini pemain-pemain kayaknya Sporting udah Lisbon ditonton tapi nggak ngerti. Enggak, karena pemain-pemain Sporting Lisbon ini Kayaknya udah ditonton tapi wah tetap gila nggak ngerti. parah dong, masa ngertiin kita. Nggak, cuma maksudnya pemain-pemain Sporting Lisbon ini kualitas secara rating semua di bawah lu. You should be a better team. Amorim ngambil MU itu sebenarnya udah upgrade, tapi ya realitanya malah downgrade. Kenapa? Karena you do not know what to do. Bener-bener lu nggak ngerti apa yang lu harus lakukan, peran lu apa di dalam formasi 3-4-3 ini. Kenapa? Karena lu udah kelamaan 4-2-3-1, lu terlalu nyaman di formasi itu. Dan literally 4-2-3-1 ini zamannya Ten Hag, zamannya Ole, zamannya Rangnick, sampai ke zamannya terakhir-terakhirnya si Jose. So itu lamanya 4-2-3-1 ini diterapkan di Manchester United. Jadi culture shock, dibilang culture shock. Ya kita harus menghargai keputusan pelatih baru, bukan semerta-merta lu langsung bilang Amorim out. Kalau misalnya dia rubah dari 3, betul. Lagi lu gila juga ya, itu orang baru sebulan terus Enggak, Amorim maksud gila gue apa lu ya? Mungkin gue salah satu orang yang kayak Amorim juga harusnya versatile, fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel. Kalau emang 3 nggak works, ya udah di sisa menit pertandingan ya kita coba kejar gol dengan lu mundur. Toh lu juga sempat pakai 4-3-3, kenapa enggak? Itu kalau gue bilang kayak Dono Kasino Indro mah. Maksudnya? Maju kena, mundur kena. Iya. Cuman kan dia Gua stick. formasi
ya gue nyerah lah gitu. Dia stick sama apa yang dia omongin lah. Menurut gua ini pelatih bukan keras kepala, tapi dia punya visi. Kalau misalnya itu jalan, toh ketika 3-4-3-nya works, kita lihat kemarin Newcastle sama sekali nggak ada serangan, masalahnya kita nggak bisa nyetak gol itu. Nah, tapi kalau Liverpool ini kan beda. Kalau kita lihat Gravenberch, terus McAllister, mereka tuh double pivot dan mereka punya kemampuan terupas yang bagus. Kita berapa kali yang Newcastle aja kita kalah gara-gara itu, di terupas nggak ada yang bisa ngejar, kelar. Hadap-hadapan sama Onana sih ya gue wassalam. Berdoa aja bolanya kempes di tengah jalan. Mau salah ketemu sama Onana. Gue pegang mau salah, Bon. Terus ditambah lagi Trent Alexander-Arnold. Udah gitu nanti di akhir pertandingan mau salah bakal interview tuh. Ya, saya mencetak hat-trick, mungkin ini terakhir kali di Old Trafford gitu ya kan. Besok main di mana sih? Di Anfield. Mungkin ini terakhir kali saya mencetak hat-trick lawan MU di Anfield. Maksud gue gini, gue nggak tahu ya, Trent Alexander-Arnold mungkin sekarang lagi pusing karena dia lagi digoda sama Madrid. Siapa yang nggak mau ke Madrid ya kan? Pemain penuh bintang. Siapa pemain Madrid yang lagi diincar sama Liverpool? Siapa? Kayaknya ada deh satu, gue lupa. Lagi kemarin gue sempat ngeliat. Udahlah. Bapak kalau riset jangan setengah-setengah makanya. Nggak di riset juga, baru teringat aja tadi. Enggak, maksud gue gini, manfaatin kegalauan anak itu. Sekarang dia lagi bingung mau bertahan di Liverpool atau pindah ke Spanyol. Ya, which is mungkin gajinya lebih gede, timnya jauh lebih baik gitu kan. Dia lebih profesional. Chance dia buat jadi juara champion ada gitu. Mau salah lebih profesional daripada Marcus Rashford. Kok mau salah? Trent Alexander-Arnold. Masalah juga lebih ya, profesional daripada maksud gua kalau misalnya Trent Alexander-Arnold besok ya profesional ya, tapi kalau misalnya dia nggak fokus, dia kan terbiasa tuh ikut campur lini tengah karena dia inverted fullback kan. Ya udah, masanya di kiri kita kan juga nggak ada. Maksud gua kalau Garnacho udah dilatih dengan benar mungkin kita bisa ada bahasa chance. gua itu adalah ketika kita nyerang ya, Mon. Iya. Garnacho bisa mengeksploitasi si siapa tadi orang Skotlandia? Coba si Robertson. Amat bisa mengeksploitasi TAA kan. Itu kan saat menyerang. Pas waktu bertahan, kita dieksploitasi. Kebalik dong, Amat. Iya, maksudnya Robertson, TAA. Tapi ketika kita diserang, Garnacho hadapan-hadapan sama Mo Salah. Ya, itu yang gue bilang tadi. Kita fokus udah defense saja. Luis Diaz hadapan-hadapan sama Amat kan gitu. Kalau memang kita kalah paling nggak dibantai gitu. Biasanya kebalik, amin. Nah, cuman ya itu ya. Gua ngajak kalian karena Porsalang akan mengadakan nonton bareng. Tetap pilih tuh. Ya. Untuk besok pertandingan lawan Liverpool. Kita di sini saling menguatkan. Karena odds-nya memang jelek banget untuk kita. Kita lagi tren buruk, kalah 3 pertandingan terakhir. Bahkan yang terakhir ini betul-betul buruk banget. Parah. Yang kedua, mainnya di Anfield. Yang ketiga, lawannya Liverpool. Yang lagi ya udah pasti di Anfield, Liverpool, nggak mungkin Everton. Enggak, ini maksudnya Liverpool yang lagi on form. Ya. Top yang perform. keempat, dan ini salah satu faktor penting. Wasitnya Michael Oliver. Wasitnya Manchester City aja. Kalau kata Phil Collins di lagunya Against All Odds. Kalau kata Phil Collins Against All Odds, itu besok kita against all odds. Semua itu faktor memojokkan kita. Itulah 300. Kalau lu bisa mempersempit itu ruang, lu bisa menang. Lu bisa menang. Makanya gue bilang bertahan aja full. Kalau perlu Onana ditemenin lah sama 4 orang lagi. Besok sebelum pertandingan lu teriak ya pemain-pemain MU. Begitu lu masuk Anfield, lu jangan bilang glory Manchester United enggak. Lu teriak aja, this is Sparta! Apa sih? Nggak ada chant yang ya, attack, ganti, defense. Udah itu aja sih, kuncinya itu. Karena ya mau nggak mau. Tapi menurut lu kalah ya, Mon? Menurut gua kalah. Oke. Amin. Menurut gua menang. Enggak, seri. Satu poin kita bawa pulang dari Anfield. Ya udahlah, apalagi yang bisa dibahas, udah nggak ada lagi. Kita tunggu aja hasil akhirnya. Pokoknya ingat ya, besok hari Minggu kita adakan nobar di Little League. Dan jangan lupa ya, yang belum, karena kami masih makan ikan asin nih bos. Subscribe, oke? Like and share. Tuh. Ada lagi Minpor? Ada, Rashford absen.
Karena Oh, kata Minpo Rashford lagi bapil. Oh. Lagi batuk pilek, lagi sakit. Itu udah alasan. Lagi sakit apa lagi apa Minpor? Lagi disiap-siapin kali. Dia lagi negosiasi sama Liga Ah, Arab. lagi beberes koper mungkin. Gue Iya. udah training nih gue itu udah. Ya pokoknya dia Udah udah. training. Enggak, Rashford is gone. Rashford is gone. Rashford Jangan is gua harapkan lagi. Mau dia bilang apa? Maksud Dia gua- kemarin baru interview dengan Gary Neville juga tuh. Ya, maksud Lo gua pertahanan sendiri deh. kita saat ini semua seluruh dunia berpatokan sama kata-katanya Fabrizio Romano sama David Ornstein. Dan Cuman ada keduanya mengatakan kalau Rashford kemungkinan akan cabut. Ya udahlah untuk sementara ini mau kamu kita Tapi ada percaya. satu berita Apa bagus tuh? buat Apa lu. tuh? Apa tuh? Gyökeres mengubah statementnya. Kagak ada duit, bos. 100 juta dari mana? Kan gue cuma bilang ada berita bagus, Gyökeres mengubah statementnya. Kalau gua mendingan Cidobi Martin aja dah. Gua tarik kata-kata gua daripada ngeluarin pertengahan musim 100 juta masih banyak pemain striker yang bagus. Iya sih. Dan bisa beli pemain bagus lainnya. Oh, ditambah kita Januari udah ada Diego Leon. Udah Ya, bisa main. Ya betul. Paraguay. Diego Leon. Nah, nggak tahu tuh dia udah dipersiapkan udah latihan belum sih? Itu di Golian suka Paraguay gitu ya. Nyampe. Oh, belum nyampe ya, belum nggak bagus dimainin. Enggak. Lagian Tapi dia- nggak paling nggak itu good news. Lu masih ada Cidobi Martin. Ya. Tuh. Lah tadi waktu lo review untuk Newcastle lu bilang apa? Kita nggak bisa nyetak gol. Oke, this guy is a goal machine. Walaupun itu di level yang bawah ya. Iya, itu maksud gua. Ya itu. Cuman if you don't give it a try, you'll never know. Iya sih, betul. Keren. Keren. Closing. At the end of the day, Anjing. at the end of the day, Ya. it's all up to the manager. Di besok kita mudah-mudahan doa terbaik aja buat Amorim. Kalau boleh semua sesuai dengan agama masing-masing mendoakan Amorim malam ini biar dia dapat hidayah, biar dia dapat dibukakan matanya bagaimana untuk melawan Liverpool besok. Oke? Itu Gua aja. bukan Amorimnya, si Amorim udah pinter pemain. Oh iya, Amorim dan pemain-pemainnya Nah. ya. Khususnya Onana. Kita doakan rame-rame ya. Gimana caranya dia bisa berpikir untuk akhir musim nanti minimal Nggak dijual. pergi ke Korea. Nggak dijual. Pergi ke Korea. Ya. Operasi plastik, tapi bukan di muka, pantang dikecilin. Oke? Gua Patrick Dan gua Raymond. dan dari kami para salam mengucapkan Selamat tahun baru. Betul aja. Yeay.